Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perhitungan rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas itu terdiri dari current ratio atau rasio lancar, ya. Kemudian ada quick ratio atau quick asset ratio, nah, ini rasio cepat. Kemudian ada cash ratio atau cash ratio. Ya. Formulasi dari current ratio yaitu current asset dikurangi current liabilities, ya, atau aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Kemudian quick ratio atau quick asset ratio atau rasio cepat yaitu current asset dikurangi dengan inventory, ya, dibagi dengan current liabilities, ya, atau aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Sementara cash ratio atau cash ratio itu cash dibagi dengan current liabilities atau hutang lancar. Dan nanti ke depannya istilah-istilah yang lazim di dalam manajemen keuangan, di dalam rasio keuangan, di dalam akuntansi, istilah-istilah dalam bahasa Inggris lah kayaknya udah bisa dipahami oleh para mahasiswa. Misalkan current ratio itu apa? Oh, rasio lancar. Kemudian current asset, apa itu current asset? Current asset itu adalah aktiva lancar. Current liabilities itu adalah hutang lancar atau kewajiban lancar. Inventory itu adalah persediaan. Nah, kemarin kita udah bahas, ya, likuiditas dan solvabilitas, ya. Debit to asset ratio atau rasio hutang terhadap total aset, yaitu total debit, ya, dibagi dengan total aset, ya, atau total hutang dibagi dengan total aktiva. Sementara debit to equity ratio itu rasio hutang terhadap modal sendiri atau terhadap ekuitas, yaitu total debit atau total hutang dibagi dengan total modal sendiri atau total equity, ya. Kemudian ada time interest to earning ratio, itu rasio yang menggambarkan kemampuan laba untuk memenuhi beban bunga, yaitu EBIT, ya. EBIT ini adalah earning, B-nya adalah before, I-nya adalah interest, T-nya adalah tax. Jadi EBIT adalah earning before interest and tax, ya, atau laba sebelum bunga dan pajak, ya, dan lebih dikenal lagi sebagai laba operasional. Kemudian ada interestnya adalah bunga. Kemudian yang sekarang kita akan bahas mengenai rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan terhadap efektivitas penggunaan, ya, atau efektivitas dari operasional perusahaan. Jadi sejauh mana operasional perusahaan itu berjalan secara efektif dan efisien, ya, dalam rangka menghasilkan laba perusahaan. Nah, yang pertama adalah total asset turnover, atau TATO. Ini adalah perputaran total aset, ya, atau total aktiva. Rumusnya adalah penjualan atau sales dan bagi dengan total aset, ya, atau total aktiva. Kemudian yang kedua ada working capital turnover. Nah, working capital turnover ini adalah rasio perputaran modal kerja. Rumusnya adalah sales atau penjualan dibagi dengan modal kerja atau working capital. Kemudian ada receivable turnover atau RTO, ini adalah perputaran piutang, ya. Ini rumusnya penjualan kredit, ya, atau di beberapa buku yang lain mengatakannya di sini adalah cuma penjualan saja atau penjualan bersih dibagi dengan piutang atau rata-rata piutang. Kemudian ini adalah waktu atau periode pengumpulan piutang. Ya, ini periode pengumpulan piutang. Ya, jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, kalau nanti di dalam kasusnya misal 360 tahun, ya pakainya 360 tahun.
Tapi di kasusnya misalkan tidak ditentukan itu berapa harinya, dalam 1 tahun itu misalkan tidak ada ketentuannya, berarti menggunakan yang 365 hari. Dibagi dengan RTO. RTO ini receivable turnover atau perputaran piutang. Kemudian yang berikutnya inventory turnover, ini adalah perputaran persediaan. Ini perputaran persediaan. Kemudian ini periode perputaran inventory ya, atau periode average collection period, hampir sama sebenarnya, ACP juga. Tapi ini kaitannya adalah dengan inventory. Rumusnya itu jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan inventory turnover. Nah, baik, kita coba menghitung bagaimana perputaran dari total aktiva. Nah, maka data yang akan kita butuhkan di sini ada data dari laporan laba rugi. Ya, ini untuk penjualan ini. Ini dari laporan laba rugi, sementara total asetnya kita ini nanti dari neraca. Penjualan tahun 2019 itu adalah Rp600.000. Penjualan tahun 2019 adalah Rp600.000 dibagi dengan total aset. Ya, total aset tahun 2019 yang ini ya 225.000. 225.000 sama dengan 600 dibagi 225.000, 0,94 ya. Artinya dalam 1 tahun perputaran total aktiva itu terjadi sebanyak 0,94 kali. Ya, intinya berarti dan untuk 1 kali perputaran total aktiva itu membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti ini hasilnya 1. Ini 0,94. Jadi dalam 1 kali perputaran berarti membutuhkan waktu lebih dari lebih dari 1 tahun. Berapa hari? Ya, untuk mencari harinya kita bisa menggunakan yang ini rumusnya. Jumlah hari dalam 1 tahun, tapi nanti dikurangi bukan itu, tapi dibagi dengan tato. Ya, kalau kita untuk melihat berapa harinya. Ya. Terus pada tahun 2020, penjualan dari tahun 2020 itu 655.000 dibagi dengan total aset. Total asetnya ini ya Rp200.000. 200.000 sama dengan 0,83. Berarti dalam 1 tahun ya, perputaran total aktiva pada tahun 2020 itu hanya sebesar 0,83 ya, jauh lebih lama dibandingkan dengan tahun 2019. Ya, untuk evaluasinya bagaimana? Jika yang untuk rasio aktivitas, terutama yang kaitannya yang perputaran total aktiva, kemudian perputaran modal kerja, perputaran piutang, kemudian dan perputaran inventory ya, atau perputaran persediaan, semakin tinggi nilainya maka semakin bagus. Artinya karena semakin cepat tingkat perputarannya ya, semakin cepat uang itu yang digunakan kepada aktiva berubah menjadi uang kas ya. Ketika modal kerja berubah lagi menjadi modal kerja. Nah, tapi kalau untuk yang average collection period, kemudian periode perputaran inventory, yang hasilnya nanti adalah yang jumlahnya, yang rumusnya jumlah hari dalam 1 tahun nanti dibagi dengan RTO, kemudian dibagi dengan ITO, atau kalau kita mau lihat modal kerja berarti nanti dibagi dengan modal WCTO-nya. Kalau kita menggunakan cari tato berarti menggunakan tato-nya. Nah, nanti
itu semakin sedikit semakin bagus, karena hari berarti semakin pendek harinya. Tapi kalau yang perputarannya ini semakin besar semakin bagus, karena semakin cepat itu berputar. Contoh misalkan gini, kita akan menggunakan tato. Berapa sih tahun 2019 tatonya adalah 0,94. Nah, dari 0,94 ini kan masih kali ya. Jadi hasilnya ada 0,94 kali. Artinya perputaran total aset pada tahun 2019 itu sebanyak 0,94 kali, lebih dari 1 tahun. Misal kalau kita mau melihat periodenya, berapa sih periodenya? Ya, periodenya tinggal jumlah hari itu hari dalam 1 tahun. Misalkan kita menggunakan jumlah hari dalam 1 tahunnya itu menggunakan 360 ya, dibagi dengan 0,94 sama dengan 384 hari. Artinya bahwa dalam satu kali putaran itu dibutuhkan waktu 384 hari. Sementara dalam 1 tahun itu kita menggunakan 360 hari. Berarti ini 0,94 tadi saya katakan. Ketika hasilnya 0,94 berarti ini dalam 1 kali perputaran itu lebih dari 1 tahun. Ini ya, ternyata kalau kita lihat berapa hari ya yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran, ternyata dibutuhkan 384 hari ya, untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020 ya, untuk tahun 2020 ya, jadi sama dengan 360 hari dibagi dengan 0,83, pasti akan lebih banyak dari yang 324. Karena yang 2019 itu butuh 0,94 hari, ini lebih dekat ke 1, sementara yang ini lebih jauh ke 1. Biasanya akan lebih lama. Kita hitung. Membutuhkan waktu kurang lebih 435 hari ya. Ini pembulatan untuk 1 kali putaran. Baik, yang berikutnya kita akan menghitung working capital. Nah, untuk memudahkan ini, working capital ini sebenarnya dibagi juga ya. Jadi working capital itu ada yang net working capital, kemudian ada yang gross working capital. Nah, ini ada beda. Kalau net working capital ini adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar, sementara gross working capital itu sama dengan aktiva lancar. Kita coba hitung, misalkan working capitalnya yang kita ini coba bagi 2 dulu ya, mudah-mudahan cukup. Nah, yang atas ini kita pakai yang net working capital, yang bawahnya pakai yang gross working capital. Nah, untuk net working capital rumusnya berarti di sini penjualannya adalah sama ya, 600.000 dibagi dengan modal kerja bersih. Modal kerja bersih ini aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Kita lihat aktiva lancarnya pada tahun 2019 aktiva lancarnya 415.000.
415.000 dikurangi utang lancar. Utang lancarnya 65.000 ya. 65.000 sama dengan kita langsung hitung nanti hasil akhirnya karena ruangnya nggak cukup ya. 600.000 dibagi 415.000 dikurangi tadi aktiva lancar ya 65.000 dikurangi 65.000 sama dengan hasilnya 1,7 ya. Artinya perputaran modal kerja bersih dalam 1 tahun itu terjadi hanya 1,7 kali ya. Lebih dari 6 bulan ya. Lebih dari 1 tahun. Nah kemudian bagaimana dengan menggunakan working capital? Working capital rumusnya working capitalnya itu modal kerjanya itu adalah sama dengan aktiva lancar ya, berarti ini yang 600.000 dibagi dengan aktiva lancar 415.000 sama dengan 1,45 kali. Nah, untuk tahun 2020 ya, kita lihat tahun 2020 penjualannya 655, kemudian ini aktiva lancarnya 591,99, kemudian ini kewajiban lancarnya. Kewajiban lancarnya. Di sini penjualannya tadi 600 sama ya, 655.000 dibagi dengan aktiva lancar tahun 2020 591,099 dikurangi 160,606 oke, sama dengan 1,5 kali ya, ini 1,5 kali. Nah, 591 ini ya, 591,099 dikurangi 160,606 ini ambil dari neraca, ini aktiva lancar, ini utang lancar ya. Bisa dilihat nih ya, ini aktiva lancarnya 591,099, kemudian yang ini hutang lancarnya. Nah untuk yang berbasis gross working capital ya, atau modal kerja kotornya, yaitu berarti 655.000 dibagi dengan aktiva lancar 591,099 sama dengan 1,1. Untuk harinya sama, nanti tinggal jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan ya, kalau kita menggunakan working capital berarti yang net working capital bagi 1,7. Kalau kita menggunakan yang gross berarti pakai yang 1,45 untuk tahun 2019-nya. Nah, tergantung kita nanti menggunakan yang mana, apakah menggunakan net working capital atau menggunakan gross working capital. Nah, ini. Ya. Intinya nanti ketika mencari hari, ya, mencari rumus ini kayak average collection period, periode perputaran inventory, kemudian
periode perputaran total aset, periode perputaran total aktiva, maka jumlah rumusnya itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan periode apa yang akan kita cari. Ya, kalau total aktiva berarti bagi tato, kalau persediaan berarti bagi itu, kalau piutang berarti bagi RTO, kalau modal kerja ya berarti ya WCTO. Ya di sini pakai yang networkingnya atau yang gross workingnya. Nanti akan ketemunya hari. Nah, sementara kalau yang tato, WCTO, RTO dan itu yang akan didapat itu adalah kali hasilnya. Berapa kali? 1,7 kali. Kalau menggunakan gross working capital ini 1,45 kali. Kalau hari ya tinggal kita cari nanti 360 dibagi 1,7 nanti hasilnya berapa. Yang pasti kurang dari setahun. Karena hasilnya di atas 1. Baik, kita ke receivable turnover atau perputaran piutang, yaitu sales, credit sales, net credit sales dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, karena data penjualannya saya cuma punya 1, ya maka saya akan menggunakan rumusnya yang ya di sini. Di buku yang lain rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang. Ya. Karena kalau mencari rata-rata kan harus ada, kalau piutang mungkin rata-ratanya ada, tapi penjualan kreditnya nggak ada. Supaya nanti 2019 yang kita cari, 2020 cari, maka kita menggunakan rumus yang penjualan dibagi dengan piutang. Nah, penjualan kredit pada tahun 2019 ya, penjualannya ini karena di sini penjualan bersih ya, kita menggunakan penjualannya ini 2019, ini nanti 2020 ya. Rumusnya penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, untuk penjualan kredit ini ya, penjualannya dari sini, ini kan penjualan nih ya, 600.000 rupiah dibagi dengan rata-rata piutang atau dibagi dengan kita menggunakan ini piutangnya. Jumlah piutang tahun 2019 ini ada 10.000 ya. Nanti 2020 tolong ingat ada 12.000 ya. Ini piutangnya adalah 10.000. Hasilnya adalah 600.000 bagi 10.000 yaitu 60 kali ya. Sementara pada tahun 2020 penjualan ini 655.000 dibagi dengan tadi piutangnya itu adalah 12.000 rupiah. Hasilnya adalah 54,6 ya. Ini pembulatan 54,6. Sama dengan 54,6 kali ya. Pokoknya yang rumusnya masih WCTO, RTO, yang turnover itu hasilnya adalah kali. Berapa hari yang dibutuhkan untuk 1 kali perputaran? Karena dalam setahun ini membutuhkan waktu terjadi 60 kali, cepat sekali perputaran. Berarti dalam 1 kali putaran itu dibutuhkan berapa hari? Ya, jumlah hari dalam setahun kita menggunakan 360 hari ya, dibagi dengan RTO. RTO-nya adalah 60. Sama dengan 6. Ya, 6 hari. Jadi dalam 1 kali putaran itu dibutuhkan waktu 6 hari. Sementara untuk tahun 2020 yaitu 360 dibagi dengan 54,6 ya. Terus sekitar 6,6 hari. Ini lebih lama dibandingkan tahun 2019.
Kemudian inventory turnover, ini COGS. COGS itu apa? Cost of goods sold. Itu ini ya, harga pokok penjualan. Nanti kita bagi yang mana? Bagi yang cukup yang pakai dengan yang inventory-nya saja. Yang kita gunakan yang inventory ya. Harga pokok penjualan untuk tahun 2019 ini ya 480. Nanti yang 2020-nya yang 537.000. 2019 480 ya. Ini berarti 480.000 dibagi dengan inventory pada tahun 2019. Inventory 2019 ini 250.000. 250.000 sama dengan 1,92 ya, kali. Kemudian pada tahun 2020 tadi COGS-nya ya ini 537.100 dibagi dengan inventory. Bagi inventory persediaan nih ya 270.000 sama dengan 1,99 kali. Periode perputarannya, jumlah hari dalam 1 tahun berarti di sini 360 dibagi ITO. ITO-nya kita dapat 192. 1,92 sama dengan 187,5. Yang ini 360 dibagi dengan ITO 1,99 sama dengan 180,97. Ini jauh lebih singkat ya dari yang inventory ya. Nah ini sederet dari perhitungan untuk rasio aktivitas ya. Ini batasnya jangan lupa nih ya, garis ini dalam tabel ini untuk perhitungannya. Ini rumus-rumusnya kecuali yang net working capital ya, ini menggunakan net working capital. Dari mana net working capitalnya? Ngambil yang ini, gross working capitalnya ini. Nah, untuk yang ini rumus dasarnya, tapi modal kerjanya kita pecah menjadi 2. Kemudian yang receivable turnover kita menggunakan rumus yang penjualan dibagi dengan piutang ya. Kemudian yang inventory kita menggunakan rumus yang COGS dibagi dengan inventory ya. Karena supaya dua-duanya bisa dicari ya. Kecuali kalau yang tahunnya itu kita punya data 2 tahun, inventory juga mencari 2 tahun. Kecuali memang tahun 2020, untuk tahun 2020 kita masih bisa mencari rata-rata inventory tahun 2020. Dari mana kita mencari rata-rata inventory tahun 2020? Yaitu ya, untuk rata-rata inventory tahun 2020 itu sama dengan inventory pada awal tahun ya. Jadi inventory pada tahun 2019 ini akan menjadi inventory pada awal tahun 2020 ya. Itu dari mana? Dari inventory awal tahun 250.000 ditambah dengan akhir tahun 270.000 nanti dibagi 2 ya, hasilnya sekitar 260.000. Ini rata-rata inventory. Piutang juga sama. Untuk mencarinya nanti seperti itu. Jadi kalau data dari neracanya memang kita bisa untuk mencari rata-ratanya. Nah, itu rata-rata. Tapi nanti 2019 bagaimana kita mencari rata-rata inventory 2019? Kita harus punya data tahun sebelumnya, tahun 2017 supaya
inventory di awal tahun 2019 itu kita punya datanya. Sementara pada tahun 2019 ini, cara ini sebagai basisnya, ya kita tidak bisa mencari kalau dengan menggunakan rumus rata-rata rumus yang ini, ya. Penjualan kredit yang ini misalkan COGS dibagi dengan rata-rata inventory. Ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan rumus yang ini, ya, yang akan kita cari hanya yang tahun 2020. Ya. Kalau ada ruang kosong kita bisa nyari. Baik, kita coba misalkan yang receivable turnover ya, penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Nah, kita reset di sini receivable turnover. Ya, karena ini kita hanya bisa mencari yang tahun 2020 sama dengan penjualan kredit ya, atau sales dibagi dengan rata-rata piutang sama dengan penjualannya ya, tahun 2020 655.000. Nah, ini kan penjualannya kan tadi di laporan laba ruginya itu dapatnya penjualan bersih, kita pakai yang ini. Tapi kalau masih di bawahnya ada penjualan, kemudian ada penjualan tunai, ada penjualan kredit, maka kita ambil dari penjualan kredit. Tapi kalau udah penjualan bersih, kita pakai yang penjualan bersih. Dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, rata-rata piutang kita diambil dari piutang awal tahun 2020. Ya. Piutang awal tahun 2020. Ini adalah 10.000 karena tadi laporan tahun 2019 itu akan menjadi awal di tahun 2020. Ini 10.000, akhirnya adalah 12.000. Ya, saya menggunakan 10.000 ditambah dengan 12.000 dibagi 2 ya, sama dengan 655.000 dibagi dengan 10.000 tambah 12.000, ini 22.000 bagi 2 adalah 11.000 rupiah, sama dengan 59,55 kali ya. Periodenya berapa untuk periode pengumpulan piutang atau ACP ya, average collection periodnya itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun 360 dibagi 59,55 sama dengan 360 dibagi 59,55, 6,05 hari. Nah, ini kita kalau menggunakan rata-rata piutang. Nah, sementara di sini saya menggunakan rumusnya yang penjualan dibagi dengan piutang. Nah, kemudian COGS juga sama, yang inventory turnover ini. Jika menggunakan ini berarti kita harus cari dulu rata-rata inventory. Intinya gini. Untuk mencari rata piutang sama dengan piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dibagi 2.
Kemudian untuk mencari rata persediaan sama dengan persediaan awal tahun ya, ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Nah ininya kalau rumusnya nanti ya, bisa saja nanti teman-teman di buku yang lain lihat ada pakai rata-rata piutang, rata-rata persediaan. Nah, berarti pakai rumusnya yang untuk mencari rata-ratanya adalah piutang awal. Kalau piutang berarti piutang awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun. Nah, kalau di laporan keuangan bagaimana cara membedakan awal tahun dan akhir tahun? Ya, misalkan di sini piutang akhir tahun 2019 ini akan menjadi piutang awal tahun 2020. Ya, sementara yang 2020 ini adalah piutang akhir tahun karena ini adalah laporan per Desember. Ya, ini juga per Desember. Jadi yang jumlah ini akan menjadi awal di tahun berikutnya. Persediaan juga sama. Persediaan akhir tahun 2019 di laporan keuangan itu akan menjadi persediaan awal tahun 2020. Jadi 250. Yang 270.000 ini adalah persediaan akhir 2020 dan akan menjadi persediaan awal pada tahun 2021. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada silahkan nanti di kolom chat di Google Classroom ya untuk ditanyakan. Yang tidak ngertinya sebelah kanannya. Kita lanjut ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk ya menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ada gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Kemudian ada operating profit margin, ya. Ini laba bersih. Ini bukan laba bersih ya, tapi laba operasi dibagi dengan penjualan. Nah, laba operasi itu hampir sama dengan EBIT. Ya. Ini sekali lagi bukan laba bersih, tapi laba operasi atau EBIT dibagi dengan penjualan. Net operating margin, net operating profit margin itu adalah laba bersih dibagi penjualan. Nah, untuk istilah laba bersih ini nanti ada yang menggunakan EAT, ada yang menggunakan NI. NI itu berarti net income, ya. Jadi nanti laba bersih itu ya ada EAT, berarti ini adalah earning after tax. Kemudian ada NI. Ini berarti net income. Earning after tax itu laba setelah pajak. NI adalah net income, itu laba bersih atau pendapatan bersih. Apakah ini beda? Ini sama, yang beda istilah saja. Kalau kita lihat laporan keuangan, di sini contoh dari laporan laba rugi ya. Di sini kan ada laba sebelum pajak, kemudian ada pajak, ini laba bersih. Nah, inilah yang disebut dengan, ada yang disebut dengan net income, ada yang disebut dengan EAT, earning before tax. Ya, di sini. Jadi hanya beda istilahnya saja. Nanti jangan sampai pada pas-pasangan kok di rumusnya NI, nyari NI nggak ketemu, tapi karena soalnya di laporannya adanya EAT, earning after tax. Jadi NI maupun EAT ini sama. Oke, EAT maupun NI, ini sama. Ya, intinya adalah laba bersih. Ya. Oke. Kemudian ada ROI, return on investment, atau ROA, return on total asset atau return on asset.
Di beberapa buku ini ada yang menulisnya ROI, ada yang menggunakan ROE. Tapi rumusnya sama, yaitu laba bersih dibagi dengan total aktif, Pak. Kemudian ada ROE, yaitu laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Ya, dari equity itu modal sendiri, A-nya itu aset bersih aktif, Pak. Nah, kita lihat ke 2019, gross profit margin, laba kotor. Gross itu kotor, operating laba operasi, net itu bersih. Kita ke laba kotor. Laba kotor diambilnya dari mana? Laba kotor itu adalah dari penjualan dikurangi harga pokok. Itu adalah laba kotor. Ya, ini laba kotornya tahun 2019 adalah tahun 2019. Ya, laba kotornya adalah 120.000 rupiah. Ya. Penjualannya adalah 600.000. Jadi laba kotornya adalah 120.000. Penjualannya 600.000 rupiah, ya. 600.000 rupiah sama dengan 120 dibagi dengan 600.000, yaitu 0,2. Nah, perlu diingat, ada yang rumusnya nanti dikali 100%, ada yang tanpa dikali 100%. Nah, kalau dikali 100%, berarti ini tinggal dikali 100%. Ya, kalau tanpa dikali, gross profit marginnya hanya 0,2. Ya, tapi kalau ada dikali 100%, berarti gross profit marginnya 0,2 dikali 100 menjadi 20%. Artinya apa? Ini 0,2 ya, atau 20%. Nah, artinya apa? Dari 100% penjualan yang akan menjadi laba kotor itu hanya 20%. Yang 80%-nya kemana? Yang 80%-nya akan menjadi harga pokok penjualan. Ya, sini kita lihat ya, laporan laba ruginya. Ya, dari penjualan yang 600.000 ini, 600.000 ini nanti dianggap sebagai 100%. Akan menghasilkan laba kotor hanya 120.000. Ya, akan menghasilkan penjualan yang 120.000. Tadi berapa? 120.000 dibagi 600 itu hasilnya adalah 20%. Ya, berarti dari 100% penjualannya akan menjadi laba kotor itu dari 20%. Sisanya berapa? Sisanya adalah 80%. 80% ini adalah biaya atau harga pokok penjualan. Oke, sampai 20%. Ya. Hampir sama dengan ini sebenarnya margin kontribusi atau kontribusi marginnya berapa. Nanti di BEP itu ada. Pada tahun 2020, laba kotornya pada tahun 2020 ini dari penjualan yang 655.000 menjadi laba kotornya adalah 117.900. 655.000 ya dibagi dengan laba kotornya itu 117.100 sama dengan 0,18 atau sekitar 18%. Jadi pada tahun 2020 margin kontribusinya atau gross profit marginnya hanya 18%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 ya. Kita lihat di sini ya. Jadi di sini nilainya tadi 100%, di sini hanya 18%.
persen, 82%-nya di sini. Itu unsur biaya. Ini ada kenaikan penjualan, tapi kenaikan harga pokoknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kenaikan penjualan. Berikutnya adalah operating profit margin, itu laba operasi dibagi dengan penjualan. Laba operasi, ya, ini laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, ya, net operating income. Ini laba operasi. NOI itu net operating income. EBIT-nya earning before interest and tax. Itu 62,973. 62,973 dibagi penjualan 600.000 sama dengan 0,1, ya, atau sekitar 10%. Nah, di sini hanya 10%. Total biaya operasinya juga berarti 10%. Karena 20% dikurangi 10%, sisanya tinggal 10%. Tahun 2020 laba operasinya ada 73,998 dibagi 655.000 sama dengan 0,11, ya, atau sekitar 11%. Ini 11%. Berarti sisanya di sini kan 18 menjadi 11, di sini berapa persen? Hanya 7% biayanya. Berarti pada tahun 2020 itu ada penghematan dari segi biaya operasional, ya, yang tadinya 10% menjadi 7%, ya. Walaupun laba kotornya lebih rendah karena ada penghematan di operasional perusahaan, sehingga laba sebelum pajaknya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Ya, karena pada tahun 2020 itu 11%, sementara pada 2019 itu adalah 10%. Ini terjadi karena ada penghematan di biaya operasional perusahaan. Next, kita ke net profit margin. Ya, net profit margin ini adalah dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Kita lihat laba bersihnya 16,634. Ini laba bersihnya, ya, 16,634 dibagi dengan 600.000 sama dengan 0,03, ya, atau hanya sekitar 3%. Sini, ya, ini hanya 3%. Jadi biaya bunga pinjaman dengan pajak itu sekitar 7%, ya. Terus yang tahun 2020 itu 22.859. 22.859 bagi 655.000 sama dengan 0,03. Ya, 0,03 atau sekitar 3%, sama. Ya, mungkin nanti kalau ini
sebenarnya berbeda karena kita menggunakan 2 desimal ya. Kalau dibulatkan hasilnya akan sama 0,03 dengan 0,03. Kemudian ke ROA atau RO ya, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aktiva. Laba bersihnya ini 16.634 dibagi dengan total aktiva tahun 2019. Total aktiva 2019 640.000. sama dengan 0,03 ya, atau sekitar 3%. Ya, ini kan selisihnya dikit ya. Sebenarnya kan 0,022 sekian karena ada pembulatan jadi 0,3. Ya, kalau kita desimalnya lebih dari 2 mungkin perbedaannya akan kelihatan. Nah, kemudian tahun 2020 laba bersihnya itu adalah 22.859 dibagi dengan total aktiva. Total aktivanya 791.099. 791.099 sama dengan 0,03 ya, atau sekitar 3%. ROE laba bersihnya 16.634 dibagi dengan ekuitas. Nah, ekuitasnya yang mana? Ekuitas ya. Ekuitas itu modal sendiri ya, ini ada saham biasa, kemudian ada laba ditahan. Nah, ini nanti dijumlahkan ya. Yang ini juga sama, ini dijumlahkan ya. 2019 berarti yang 320 ditambah dengan 16.634 berarti 336.634 dibagi 336.634 ini sama dengan 0,05 atau sekitar 5%. Pada tahun 2020 ini 22.000 laba bersihnya 859 dibagi dengan modal sendirinya ini 320 tambah 339 berarti 359.493. 359.493 sama dengan 0,06 atau sekitar 6%. Ini untuk rasio profitabilitas. Berikutnya ke rasio pasar. Rasio pasar ini ada price to earning ratio, yaitu harga per lembar saham dibagi earning per lembar saham. Harga per lembar saham kita lihat di soalnya ya. Harga saham untuk tahun 2019 itu 100 dan untuk tahun 2020 ada 120 ya, nih. Ya, 2019 itu adalah 100, 2020 adalah 120 per lembar saham.
Berarti di sini harga per lembar sahamnya di sini 100.000 dibagi dengan laba per lembar saham. Laba per lembar saham ada di dalam laporan laba rugi tadi di sini. Ya, laba per lembar saham paling bawah. Laba per lembarnya 0,17, 2020-nya 0,23. Ya. 0,17 sama dengan 588,24. Ini price to earning ratio-nya. Sementara pada tahun 2020 tadi harganya adalah 120 dibagi dengan ini 120 dibagi dengan 0,23 dibagi 0,23. Laba per lembar sahamnya hasilnya 521,74. Dividen yield itu adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga per lembar saham. Di sini laba per lembar saham di laporan laba rugi sudah ada. Dividen sahamnya nggak ada, 000 ya. Jadi kenapa bisa kosong? Berarti pada tahun 2019 dan tahun 2020 perusahaan tidak membagikan dividen tunai. Ya, tidak membagikan ini 0,00 ya. Sehingga hasilnya di sini berapa? Ya karena dividennya ini 0 ya, dibagi dengan harga sahamnya 0,17 ya hasilnya akan 0 juga. Di sini nggak membagikan dividen dibagi 0,23 ya hasilnya juga 0. Dividen per lembarnya di sini juga sama seperti DPO ya, dividen yield, dividen payout ratio juga 0. Laba per lembar sahamnya tadi 0,17 ya sama dengan 0 juga. Laba bersih per lembar ya ini harga pasar laba bersih ini kan 100 hapus dulu. Nah, untuk dividen payout ratio dan dividen per lembar 0 dibagi dengan laba per lembar saham ini 100 apa ya tetap 0. Di sini 0 dibagi dengan 120 sama dengan 0. Sekarang mencari book value. Book value itu jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Berapa jumlah ekuitasnya? Untuk book value-nya, jumlah ekuitasnya untuk jumlah ekuitas yang di sini adalah yang kita gunakan bukan jumlah modal sendiri. Ya, bukan jumlah yang tadi 320 bagi 6 ditambah dengan 16,634 ya. Tapi dari mana? Yang dimaksudkan di karena adalah rasio pasar ada jumlah ekuitas yang akan memberikan dampak kepada investor ya, si pemegang saham yaitu adalah ya saham biasa ini jumlah ekuitas yang di sini yaitu yang 320.000 ya, ini yang 320.000 dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, di sini saham biasa ya ekuitasnya untuk 100.000 lembar gitu nilainya 320. Yang saham beredarnya itu berapa? 100 ya, saham yang beredarnya ini 100.000 lembar. Di sini 100.000 sama dengan 3,2. Yang di sini juga sama 320.000 karena tidak ada penambahan saham lagi tetap 100.000 ya hasilnya 3,2 ya, karena jumlah ekuitasnya sama nih ekuitas yang dengan dari sahamnya ya.
kita sebutkan 320 dan tidak ada penambahan saham. Kalau penambahan biasanya nanti ada keterangan di dalam laporan keuangan, dan tidak setiap tahun perusahaan menerbitkan saham baru. Kemudian price to book value, yaitu harga per lembar dibagi dengan nilai buku. Harga per lembarnya ini adalah 100. Nah, dibagi nilai buku. Nilai bukunya 3,2 sama dengan 100 dibagi dengan 3,2. 31,25. Ini price to book value-nya. Tahun 2020 itu harga pasar sahamnya itu 120 dibagi book value-nya sama juga 3,2 sama dengan 37,5. Jadi harga sahamnya jauh lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan dengan nilai buku pada tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Nah, ini yang kaitannya dengan rasio pasar. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Jika diketahui rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri itu adalah 100%, 50%. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sini, rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri, berarti rumusnya itu adalah hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri sama dengan 50%. Jangka panjangnya nggak ada. Modal sendirinya dari mana ini? 100 dengan 100 ada 200. Ini ada 200 ribu modal sendirinya. Berarti sama dengan HJP dibagi dengan 200.000 sama dengan 50%. Nah, untuk mencari HJP-nya, HJP sama dengan 50%, karena ini pembagi pindah ke sebelah kanan sama dengan pindah ruas ya. Ini akan menjadi perkalian 200 sama dengan 100.000 rupiah. Ini nanti nilainya adalah 100.000. Totalnya berapa? Totalnya di sini total utang dan modal adalah 400.000 rupiah. Ini otomatis menjadi 400.000 rupiah. Periode pengumpulan piutang, di sini ada aset turnover, ini total aset 2,5 kali. Total aset 2,5 kali itu rumusnya dari mana? Total aset turnover. Kita lihat rumus Pareto. Pareto itu penjualan dibagi dengan total aset. Ya, sama dengan Paretonya 2,5 sama dengan penjualan, tidak nggak tahu penjualannya berapa, dibagi dengan total aset 400.000 sama dengan 2,5 kali 400 ya. Ini X ini teruskan lagi, X sama dengan penjualan 2,5 dikali 400.000 sama dengan 1 juta kalau nggak salah. Penjualan, berarti kita tulis aja di sini misalkan penjualan itu 1 juta rupiah. Periode pengumpulan piutang 18 hari. Periode pengumpulan piutang itu rumusnya 360 dibagi dengan RTO, receivable turnover.
sama dengan 18 hari. Nah, ini menjadi RTO sama dengan 360 dibagi dengan 18. Nah, karena apa? Ini RTO nanti dikali 18 jadi 18 RTO sama dengan 360. Ya, kita gambarkan deh. Enggak ini. Rumusnya itu kan average collection period, ini periode pengumpulan piutang, itu sama dengan jumlah hari 360 dibagi dengan RTO-nya. ACP-nya kan udah ada nih. ACP-nya berapa? ACP-nya itu adalah 18 sama dengan 360 dibagi dengan RTO. RTO pindah ke sini, pindah ruas menjadi 18 RTO sama dengan 360, sehingga RTO-nya sama dengan 360 dibagi dengan 18 sama dengan jadi dapat hasilnya adalah 20. Ya, ini untuk perputaran piutang. Nah, berarti piutangnya berapa? Di sini perputaran piutang RTO itu sama dengan penjualan dibagi dengan receivable. RTO-nya dapat 20. Penjualannya dapat berapa? Nih, 1 juta. Dibagi dengan receivable. Nah, ini pindah ke sini kan jadi 20 sampai apakah hampir sama kan ya ini kan. Nanti hasilnya jadi receivable sama dengan 1 juta dibagi 20 sama dengan 50.000 rupiah. Ini utang di sini tulis 50.000 rupiah. Nah, perputaran persediaan 9 kali. Ya, berarti di sini ada TO sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan. Saya pakai P aja ya. Persediaan. Oke, persediaan sama dengan itonya berapa? Itonya adalah 9. Penjualannya 1 juta dibagi dengan persediaan. Ya, sehingga rumusnya ya, tadi hampir sama dengan ini. Ya, RTO pindah ke sini itu menjadi perkalian, nanti balik lagi hampir sama dengan ini. Jadi nanti di sini sehingga 1 juta dibagi dengan 9, hasilnya sekitar 111.101 ya. Kemudian di sini ada maaf. Untuk persediaannya ya, kita menggunakan, kita hapus dulu ya. Karena di sini
nanti baru masuk ke yang perputaran persediaannya. Ya. Untuk perputaran persediaan, saya pinjam yang atas dulu, yang di sini. Ya. Kita hapus dulu yang ini. Oke, ya, di sini perputaran persediaan adalah 9 kali. Perputaran persediaan atau ITO, inventory turnover. Inventory turnover itu sama dengan 9 kali. Rumusnya ITO itu sama dengan COGS atau HPP, harga pokok penjualan, dibagi dengan inventory atau persediaan. ITO-nya didapatnya dari 9, COGS-nya tadi 900 rupiah, dibagi persediaannya ya udah yang kita cari ini persediaan dikali 9 menjadi 9 persediaan sama dengan 900.000 rupiah, sehingga persediaannya itu sama dengan 900.000 dibagi dengan 9 sama dengan 100.000 rupiah. Nah, ini 100 juta lagi. Sama dengan 100.000 rupiah. Nah, kita pindah nilai 100.000 ini ke sini. Persediaan 100.000. Kemudian ada aset tes rasio, ya, itu 100%. Ya, nih. Ada aset tes rasio 100%. Ya. Kita kembali di sini. Tadi ada aset tes rasio, itu hasilnya 100%. Nah, aset tes rasio dari mana? Aset tes rasio itu rumusnya, ya, ATR itu rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. ATR-nya dapat 100%, ya, atau sama dengan 100% sama dengan aktiva lancar. Kita nggak tahu nih aktiva lancarnya berapa, karena aktiva lancar itu kan ada persediaan, ada piutang, kemudian ada kas. Nah, dikurangi persediaan, tadi persediaan nilainya adalah 100.000, nih persediaannya dapat 100.000 dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancar di sini juga sama 100.000. Hutang lancar adalah 100.000. 100% ini kan hampir sama dengan 1.
ya. Dikali dengan ini 100 pindah ke sini, 100.000 sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan 100. Nah, di sini 100 pindah ke sini, jadi plus kan, 100.000 ditambah 100.000 sama dengan aktiva lancar. 100 adalah 200.000 sama dengan aktiva lancar. Berarti aktiva lancarnya adalah 200.000. Ingat, aktiva lancar 200.000 rupiah. Ya, aktiva lancar 200.000 rupiah. Di sini udah ada 100 di persediaan, udah 50 piutang. Ya, jadi yang 200.000 itu ini kas piutang persediaan. Nah, ini baru ada 150, berarti sisanya berapa? 50.000. 50 tambah 50.000, 100, 100 tambah 100, 200. Sementara total aktiva harus 400. Berarti aktiva tetapnya berapa? Aktiva tetapnya adalah 200.000 rupiah. Nah, soal yang tadi itu kita berangkat dari laporan neraca maupun laba rugi dirubah menjadi rasio. Sementara soal yang kedua dari rasio dirubah menjadi laporan neraca. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Dan kalau ada yang tanyakan, silahkan di kolom komentar yang ada di Google Classroom.